Silakan untuk memulai kegiatan pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, terima kasih Pak Lukman. Sama-sama. Suara saya terdengar ya? Aman-aman. Mudah-mudahan jaringan kita di sini juga mendukung karena saya lihat di barnya jaringan juga kecil sekali ini. Iya. Mudah-mudahan sama kita ya, ada kendala jaringan sepertinya. Ya, nggak apa-apa yang masih berusaha untuk masuk, tidak apa-apa. Tapi karena kita juga jadwal kita hari ini cuma 45 menit ya Pak Lukman ya. Betul Bu, 1 JP aja. Ya, 1 JP. Setelah itu saya langsung lanjut ke kelas ini agenda 4 konsep aktualisasi di angkatan lain. Jadi ya memang harus segera kita mulai. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai seperti yang kemarin kita laporan dulu ya. Siapa hari ini? Saya Bu. Silakan. Saya coba. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon perhatian seluruhnya, duduk siap, gerak. Lapor, peserta Latsar CPNS Kementerian Agama, Angkatan 33, kelompok 3, jumlah peserta 10, hadir di ruangan Zoom 8, 2 sedang berusaha masuk ke ruangan Zoom. Laporan selesai. Baik, laporan diterima, lanjutkan untuk belajar. Siap, lanjutkan. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Duduk, istirahat. Gerak. Terima kasih, Mas Umay. Ya, siap. Pak dan Ibu, pada kesempatan karena apa, Bapak Ibu tuh udah baca modul gitu ya, bahan tayangnya juga sebenarnya udah ada gitu ya, bisa dilihat. Jadi ketika kita bisa berdiskusi memanfaatkan waktu bertemu yang cuman 90 menit gitu ya untuk bisa saling berdiskusi, itu berarti kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik gitu. Nah, untuk hari ini, agenda pada hari ini hanya 1 JP, dan ini memang biasanya kami khususkan untuk penguatan, ya Ibu Bapak ya, penguatan pada agenda yang kita pelajari. Alhamdulillah bersama-sama lagi berkumpul di ruang Zoom meeting ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, masih semangat ya untuk mengikuti pembelajaran di Latsar, apalagi setelah ini siang udah ini ya, udah masuk mulai ke agenda 4 nih. Ya, kalau sudah masuk agenda 4 berarti udah tinggal pengimplementasian dari seluruh rangkaian agenda pertama sampai dengan agenda ketiga untuk menyusun naskah rancangan aktualisasinya. Ya. Bapak dan Ibu, untuk pagi hari ini, seperti saya bilang tadi, kita akan melakukan penguatan mengenai agenda 3. Saya akan menampilkan bahan tayang ya. Ya, di mana sebenarnya setiap agenda ini tidak ini ya Bapak Ibu ya, tidak terpisah satu sama lain. Jadi agenda 1, 2, 3 ini saling berhubungan, dan ini nantinya di dalam Bapak Ibu menyusun rancangan aktualisasi, kesemuanya ini harus diimplementasikan.
Ya, ini modalnya Bapak dan Ibu untuk bisa menyusun rancangan aktualisasi ya. Masih ingat Bapak dan Ibu mengenai agenda 3 kemarin? Apa yang diketahui tentang kedudukan dan peran ASN? Masih ingat satu orang? Peran ASN dan kedudukannya itu seperti apa sih sebenarnya, Bapak Ibu? Permisi Bu, kalau untuk peran, Silakan Pak Alif. kalau untuk peran PNS itu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dalam pembangunan nasional maupun pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang harus profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik, terima kasih Pak Alif. Ya. Jadi karena kita Bapak dan Ibu di sini semuanya ASN ya, Bapak dan Ibu itu calon PNS gitu ya. ASN itu kan terbagi menjadi PNS gitu ya, dengan nanti ada tenaga kontrak P3K gitu ya. Bukan kalau dulu kita P3K itu pertolongan pertama pada kecelakaan seperti itu ya. Kalau di sini pegawai yang dengan sistem kontrak ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sudah baca di modulnya ya, apa perbedaan antara PNS dengan P3K. Di saat ini Bapak dan Ibu itu sebagai ASN yang berupa PNS gitu ya, Ibu Bapak ya, pegawai negeri sipil. Ya. Nah, tadi kedudukan peran ASN itu apa ya, untuk tadi katanya Pak Alif gitu ya, yang seperti sudah disampaikan oleh Pak Alif, kita punya ini sebagai mulai dari perencana gitu ya, sampai dengan pelaksana, sampai juga dengan mengevaluasi gitu pelaksanaan secara garis besar itu pelaksanaan pemerintahan gitu Bapak dan Ibu, karena kita ini bagian dari pemerintah. Tapi karena kita ini ASN, maka kita harus betul-betul netral ya, bebas dari berbagai golongan partai, bebas dari KKN dan sebagainya ya. Itu yang harus kita ingat lebih dahulu. Karena kita ini ya, di pemerintahan kita itu kan Bapak dan Ibu ada yang berawal atau berasal dari juga itu kita tidak bisa menginikan gitu, bahwa kita berasal dari kayak di puncak-puncak pimpinan itu dari unsur-unsur politis, sehingga terkadang dalam kebijakan gitu ya, padahal kita kebijakan sudah di sedemikian rupa gitu ya, tapi di dalam pelaksanaannya terkadang ya ada campur tangan politik seperti itu. Nah, kita tidak boleh kemudian juga ikut-ikutan gitu, tapi karena kita memang di sini sebagai seorang ASN itu harus netral, maka tidak boleh kita menampakkan diri begitu ya, pada golongan yang mana gitu. Ya, oke. Dan Bapak dan Ibu sebagai ASN ini kan kita ya digaji ya. Digaji oleh siapa Bapak Ibu? Negara Bu. Negara pendapatannya dari mana? Rakyat Bu. Dari pajak. Nah, oleh karenanya berarti sebenarnya bos kita itu ya, kita ini bekerja, tuannya kita itu siapa? Masyarakat, rakyat. Ya. Jadi ketika kita menjadi ASN, ini kaitannya nanti dengan pelayanan, maka kita ini adalah pelayan, ya Ibu Bapak ya, pelayan dari masyarakat, pelayan dari rakyat Indonesia, gitu ya. Tapi nanti tergantung pada tugas dan fungsi kita, gitu. Ya, jadi karena ini terkait juga dengan pelayanan publik, karena kita melayani masyarakat, maka sebagai seorang pelayan itu seperti apa sih harusnya bersikap?
gitu ya. Jadi di sini peran ASN, loh, kita ini punya hak dan kewajiban. Kewajiban kita adalah memberikan pelayanan, ya salah satunya memberikan pelayanan yang terbaik, gitu ya. Nah, nanti ada kaitannya dengan pelayanan publik seperti apa, begitu ya. Apalagi sekarang sudah juga menyatu dengan whole of government, bahwa segala sesuatu itu sekarang udah mulai dirampingkan, gitu. Karena penyakit birokrasi kita itu, karena kita ini sangat banyak ya Bapak Ibu ya, jamak gitu ya, yang dilayani juga banyak, keperluannya banyak, sehingga kadang organisasi itu jadi gemuk sekali, tapi juga tumpang tindih antar satu organisasi dengan organisasi lain. Oleh karenanya maka kemudian ada yang namanya whole of government ini, gunanya itu untuk supaya saling berkoordinasi di sana, bekerja sama itu Bapak Ibu ya, berkoordinasi agar untuk melakukan pelayanan ini yang semula karena tadi penyakitnya dalam pelayanan publik ini ribet begitu ya. Kemudian juga jadi lama, tidak efisien karena ada tumpang tindih dan sebagainya. Maka ada yang namanya tadi contohnya misalnya PSTD, pelayanan itu ya, satu pintu gitu ya, PTSP kan? Apa sih ininya lupa saya. PTSP Bu. Iya itu. Nah jadi PTSP untuk pelayanan terpadu satu pintu gitu. Terpadu itu berarti gabungan dari beberapa fungsi, ya. Tapi tidak harus orangnya kemudian banyak, karena nanti ada begini, ketika apa sih isu yang terjadi, gitu ya? Oh isunya kurang SDM Bu, gitu. Kurang SDM ataukah si SDM-nya ini tidak terlalu menguasai kompetensinya, sehingga kinerjanya juga nantinya akan tidak bagus begitu ya, yang harusnya bisa dikerjakan 1 atau 2 orang akhirnya dikerubuti oleh 10 orang gitu Ibu Bapak. Kalau Bapak dan Ibu sebagai kita nih ya, kita sebagai dan tanda kutip tuan, punya bawahan, punya asisten gitu ya, kita udah gaji mahal tapi kerjaannya nggak bagus, ditambahin orangnya semakin membengkak pengeluaran kita, tapi pekerjaannya sebenarnya kalau kita pikir-pikir gitu ya, pekerjaan yang tadi misalnya dikerjakan oleh kita punya asisten 5 orang, itu bisa dikerjakan hanya oleh 1 atau 2 orang. Kira-kira kita merasa rugi atau tidak? Merasa rugi atau tidak? Rugi, Bu. Rugi. Nah, itu yang dirasakan oleh masyarakat Bapak dan Ibu ya. Jadi masyarakat itu, publik itu merasa rugi. Saya sudah bayar pajak loh, saya sudah bayar ini untuk menggaji Anda begitu ya. Tapi pekerjaan Anda kok saya ketika harus mengurus ini itu begitu ya. Misalnya taruh aja untuk ada orang mau legalisir Bapak Ibu, mau legalisir berkas gitu. Kalau dulu kemarin Pak Alif itu membandingkan kalau di bank, begitu kita datang di bank, satpam itu udah nanya, Bapak, Ibu keperluannya apa? Mau apa? Kalau kita bilang saya mau setor tabungan ya. Oh, berarti ke teller. Silakan masuk, ambil antrian teller. Itu sudah bisa di pintu awal nih ya, di garda terdepan, itu udah bisa mengarahkan. Atau misalnya begini, Bapak Ibu ada keperluan apa? Saya mau cetak rekening koran, ya. Atau saya mau urus ada masalah dengan kartu ATM saya. Oh, kalau begitu Ibu, Bapak, silakan untuk ambil antrian ke customer service kami. Nanti tunggu nomor antriannya. Itu udah tahu dari awal. Tapi kalau misalnya kita legalisir di pemerintahan gitu ya, dulu kita masuk, satpam tahu atau enggak? Biasanya tidak tahu kemana mengarahkan. Ya. Biasanya enggak, Bu. Ya. Nah tadi satpam di bank itu juga sebenarnya nggak ngerti kan kerjaannya teller itu gimana, kerjaannya CS itu seperti apa juga nggak tahu sebenarnya. Tapi dia bisa mengarahkan. Nah, ketika kita datang mau legalisir,
masuk gitu ya. Atau jangan-jangan nggak ada yang jaga di depan sehingga kita pelangap-pelongo gitu. Mau nanya juga bingung. Orang kayaknya lagi sibuk dengan urusan masing-masing begitu. Jadi harus nanya kemana ya. Nanti kalau yang ditanya kurang tahu nih ya, ke situ gitu. Nah, ini kan artinya ada sesuatu di dalam pelayanan kita gitu ya yang masih perlu untuk diperbaiki. Nah, dengan adanya sekarang contohnya tadi kayak pelayanannya kita terpadu satu pintu, begitu datang gitu ya. Kemudian kan kemarin siapa? Mas Yuga gitu atau Mbak Lingling ya? Yang kemarin jaga di ini katanya. Saya kemarin Bu sama Mbak Lingling kemarin. Sidik, ya, Bu, ya, oh ya Pak Sidik, jaga itu ya di ini petugas untuk membantu di front office-nya pelayanan. Mas Padoya Bu. Ya, di pelayanan gitu kan. Nah, ini kan udah nanti urusannya apa kan bisa langsung mengarahkan ya. Iya. Nah, seperti itu. Jadi yang sekarang itu kita inginnya seperti itu, memangkas birokrasi yang pelayanan yang dianggap itu tidak efisien, tidak efektif, makan waktu gitu ya, biaya dan sebagainya. Bapak dan Ibu mungkin udah menganalisis video ya, yang contohnya misalnya kayak Ibu Risma, videonya Bu Risma gitu ya. Kita tidak menyatakan bahwa itu video best practice ya Bapak Ibu ya, tapi itu sesuatu realita yang terjadi di lapangan. Bapak Ibu mungkin menganalisis kenapa bisa seperti itu. Kita tidak bicara mengenai kepribadian seseorang ya, karakter seseorang ya Bapak ya. Tapi di sini terkait bagaimana sih sebenarnya manajemen ASN-nya, kemudian juga dilihat dari pelayanan publik serta whole of government-nya gitu ya. Bukan dari orangnya. Karena kalau bicara orangnya nanti pasti ada pro kontra begitu. Satu contoh begitu Bapak Ibu. Indonesia ini begitu luasnya gitu ya, banyak sekali hal yang kita PNS ini tugasnya itu mungkin cabangnya ratusan, ribuan gitu ya, sehingga untuk manajemen ini tidak mudah. Namun sekarang kita sudah menganut sistem merit ya, dimulai dari Bapak dan Ibu ketika pengadaan CPNS ya. Bapak dan Ibu ini kan sebagai CPNS, Bapak dan Ibu ketika ada pengadaan, formasi dan sebagainya itu sudah ditentukan ketika mengadakan formasi dan sebagainya itu berdasarkan analisis kebutuhan di instansi itu perlunya jabatan apa. Kemudian baru itu diumumkan ya Ibu Bapak ya untuk agar bisa Bapak dan Ibu melamar. Sekarang kan juga sistemnya sudah serba online ya Bapak Ibu ya. Nggak ada tuh yang nempel-nempel pengumuman penerimaan CPNS itu di depan dulu. Kalau dulu masih seperti itu, masih sistem waktu saya itu masih sistem seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya dari mulut ke mulut taunya. Kadang-kadang begitu sudah tahu sudah habis masa untuk mendaftarnya begitu. Ya. Atau kadang-kadang yang diberitahu lebih dulu ya oleh oknum gitu ya adalah kenalannya keluarganya. Tapi ya nggak salah juga sih, orang saya nggak kenal gitu gimana saya bisa memberitahukan begitu. Nah kalau sekarang karena juga sudah didukung dengan teknologi yang semakin maju ya, kita bisa membuat suatu sistem yang lebih terbuka, transparan begitu Bapak Ibu ya di dalam pelaksanaannya, sehingga Bapak dan Ibu ketika kemarin memasuki gitu ya untuk melamar menjadi calon CPNS itu udah tahu ini di sini nanti ditempatkannya begitu ya instansi ini, kemudian yang dicari adalah ini formasinya. Ini juga untuk mengatasi Bapak dan Ibu kadang-kadang begini, penerimaan misalnya di Kanwil Kaltara nggak tahu di mana nih nanti penempatannya, di MTS mana, di MTS di MMA mana atau sebagai apa begitu ya, sehingga begitu tahu tempatnya ternyata ya Allah di ujung dunia jauhnya gitu ya, tidak betah. Baru juga diangkat jadi setelah prajabatan gitu ya, baru juga diangkat PNS-nya sudah bercita-cita untuk pindah. Atau masih CPNS aja udah bercita-cita untuk pindah.
Saya kira Bapak dan Ibu di sini tidak seperti itu ya. Jadi hargai dulu ininya. Orang menerima ini kan karena perlu nih Bapak dan Ibu. Tahu-tahu Bapak dan Ibu ketika diterima pindah begitu. Nah, yang seperti ini kan akan merusak ininya nih ya. Tapi dulu kan karena nggak juga karena tidak ini gitu, tidak transparan, terlalu transparan gitu ya, sehingga juga tidak tahu, terkejut juga, oh ternyata jauh sekali gitu ya. Nah, kalau sekarang udah bisa, oh iya saya nanti berarti akan ke sana nih gitu. Jadi sudah bisa, oh kalau saya bersedia berarti ya udah. Kalau saya tidak bersedia, saya cari yang lain, gitu kan? Nah, ya. Kemudian Bapak dan Ibu berdasarkan kualifikasi ya dan kompetensi. Kenapa? Karena kualifikasi sesuai berkasnya ya masuk gitu ya, lulus berkas. Kompetensi Bapak dan Ibu mampu menyelesaikan tes untuk masuk, lulus gitu ya, mengalahkan berapa ratus atau berapa ribu orang gitu yang menginginkan gitu ya berada di tempat yang Bapak dan Ibu duduki saat ini. Namun nanti ketika bekerja Bapak dan Ibu ada lagi yang dinilai, bukan hanya lagi kita kualifikasi dan kompetensi, tapi kinerja. Kinerja kita itu seperti apa sih gitu ya. Itu yang nanti akan dinilai. Bapak dan Ibu kan nggak tahu nih, saya mungkin sudah bikin atau belum untuk SKP-nya, sasaran kerja pegawainya. Sudah atau belum Bapak Ibu? Belum? Oh, saya kebetulan sudah, Bu. Sudah sebagian CMN. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, SKP itu, sasaran kerja pegawai itu, isiannya ya Bapak Ibu ya adalah tugas fungsi kita. Kalau guru, berarti nanti tugas fungsi guru. Ya, yang pokok-pokok tugas fungsinya yang pokok, kemudian ada penunjangnya juga. Tapi yang paling dinilai itu adalah yang pokoknya tentu saja gitu ya, yang utamanya, kerjaan utama kita. Karena ada tugas-tugas penunjang, tugas-tugas tambahan kan Bapak dan Ibu ya. Tapi tugas tambahan ini juga berbatas gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan nilai kinerja yang baik, Bapak dan Ibu harus bisa merencanakan ya, SKP sasaran kerja itu tadi itu adalah perencanaan kita yang biasanya dilakukan di awal tahun gitu ya, dan dievaluasi nanti di akhir tahun bagaimana pencapaiannya. Ya, inilah nantinya yang dilihat berupa nilai kinerja seperti itu ya. Nah, nilai kinerja ini menentukan apakah seseorang ini ya, pegawai ini sudah baik atau belum begitu Bapak dan Ibu. Ya syukur-syukur kalau bisa mencapai amat baik begitu. Itu sebenarnya pegawai-pegawai yang sudah excellent banget gitu ya, sampai amat baik. Biasanya sih di settingnya kita menuju minimal target kita adalah kita bisa berkinerja dengan baik. Tapi ternyata banyak juga ya Bapak Ibu ya, sebenarnya secara realitanya gitu ya, kalau mau dinilai dengan benar gitu ya, kinerjanya itu belum baik, cukup baik misalnya atau kurang baik. Tapi karena kita tadi juga nanti ada kebijaksanaan dari pimpinan dan sebagainya, maka kita bisalah mencapai baik itu. Namun nanti pimpinan mungkin akan punya catatan-catatan ya, sehingga nanti kompetensi apa sih sebenarnya yang kurang dari si ASN ini gitu ya, sehingga itu harus diperbaiki agar kinerjanya menjadi baik. Jadi ada 3 hal ini tadi ketika bicara mengenai manajemen ASN gitu ya. Ada kualifikasi gitu ya, kompetensi dan kinerja ya Ibu Bapak ya. Nah, kita kemudian bicara mengenai keterkaitan mata pelatihan. Bapak Ibu di agenda 1 kemarin apa yang dipelajari Bapak Ibu? Agenda 1 apa yang dipelajari? Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Konsensus. 4 konsensus. 4 konsensus nilai Dasar negara. Ya, itu apa yang dibicarakan di sana? Apa yang dibahas? Bahas apa sih? Kenapa sih seorang PNS atau calon ASN gitu ya harus punya wawasan kebangsaan, harus punya nilai-nilai bela negara, harus siap siaga bela negara? Kenapa sih harus begitu? Ayo kita ingat lagi ke agenda 1, jangan sampai lupa.
Karena ini terus berhubungan nih, Bapak. Gimana? Ada yang berpendapat? Gimana? Saya Bu. Ya, silakan. Oke. Kenapa kita harus memiliki nilai aneka? Kita tahu sendiri aneka itu terdiri dari Bukan aneka. Aneka Pak Jul di agenda 2. Oh, Kita di agenda 1. Agenda 1, maaf. Ya. Ya. Kenapa kita harus memiliki nilai-nilai wawasan kebangsaan? Karena jelas Bu, yang pertama kita sebagai warga negara Indonesia, terlebih lagi kita sudah dipercaya, diterima menjadi ASN. Tentu kita harus memiliki wawasan kebangsaan. Yang saya pahami, salah satunya yaitu kita harus mengerti 4 konsensus. Apa saja itu? Yaitu yang pertama Pancasila. Nah, Oke. kita ketahui Pancasila adalah ideologi negara atau dasar dari pandangan hidup kita untuk menjalankan kehidupan khususnya di Nusantara atau di Indonesia. Jangan sampai Pancasila aja nggak hafal ya. Hafal Bu. Ya. Lalu yang kedua itu Undang-Undang Dasar 1945, di mana di sini yang berisi pembukaan dan batang tubuh. Ini juga landasan hukum kita dalam menjalankan kehidupan. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa ASN harus memiliki sifat ini? Karena dalam ruang lingkup kerja mungkin ada yang berbeda agama, ada yang berbeda suku. Nah, disitulah kita memandang bahwa perbedaan itu harus kita hargai. Yang terakhir, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, di mana kita harus siap bela negara, cinta tanah air sebagai ASN yang profesional. Mungkin itu Bu dari saya Bu. Bela negaranya gimana? Ya Bu. Bela negaranya gimana? Bela negaranya gimana saat ini kita? Menurut saya kalau bela negara saat ini kita sudah menjalankannya. Contoh saya sebagai pendidik, ya saya melakukannya di dunia pendidikan. Oke. Terus ada lagi? Aduh, kepencar terus saya. Cukup Bu dari saya Bu. Oke, ada yang mau menambahkan lagi? Tadi Ya, Bu. baru sampai ke wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara ya. Lanjutkan, silakan Bu Wanda. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin menambahkan seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Jul tadi, yaitu tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Apabila kita sebagai seorang ASN sudah paham dan sudah mengerti akan konsep wawasan kebangsaan dan nilai-nilai tadi, maka kita akan dapat menghadapi isu-isu kontemporer yang saat ini berseliweran di sekitar kita. Nah, contoh yang sangat nyata adalah hoax, ya Bu ya. Nah, kemudian karena kita punya nilai-nilai kebangsaan tadi, kita dapat dapat menghadapi isu seperti hoax tadi. Kita dapat membela negara kita dengan cara yaitu menyaring informasi-informasi yang kita dapatkan di sosial media atau di masyarakat, dan kita harus mendukung pemerintah, tidak menjerumuskan pemerintah gitu Bu, seperti itu. Jadi kita harus istilahnya betul-betul menyaring hoax tersebut. Apabila berita tersebut benar dan bermanfaat bagi masyarakat, ya kita share, kita teruskan. Namun apabila berita tersebut hoax atau tidak benar, maka cukup di kita saja, tidak usah di-share, dan kita memberikan penjelasan ke masyarakat bagaimana
keadaan sebenarnya. Oke, Seperti itu. baik. Terima kasih Ibu Wanda. Baik. Ya, terima kasih Pak Jul, Ibu Wanda. Jadi sekarang bela negaranya kita bukan berarti lalu angkat senjata gitu ya, karena kalau dulu yang kita hadapi musuhnya itu tampak gitu. Dulu itu musuhnya dari luar datang mau menguasai segala sumber daya kita gitu ya lewat penjajahan begitu ya, ada penjajah begitu, sehingga harus bela negaranya ya dengan jiwa dan raga gitu ya, berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Nah sekarang ternyata musuhnya itu justru banyak sekali dari dalam dan dari luar malahan. Ya, dari dalam dan dari luar. Kenapa? Karena sekarang ini kita udah hampir ibaratnya tidak ada lagi batasan. Ya, Bapak Ibu ya, kita hampir nggak ada lagi batasan dengan negara lain, dengan benua lain dan sebagainya gitu ya, karena ya arus informasi dan teknologi yang sedemikian rupa begitu ya, sehingga mengaburkan batasan itu. Yang kalau ASN kita ini tidak punya wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang kuat, maka tentu saja tidak akan bisa siap di dalam menghadapi semuanya itu ya. Ya contohnya seperti ya tadi itu narkoba ya. Narkoba itu Bapak dan Ibu masih sekali ya di sekolah gitu. Disasar yang gampang disasar kan sekarang itu ya anak-anak ya Ibu Bapak ya. Ini kita dengan pandemi seperti ini susah sekali kalau waktu zamannya sebelum pandemi begitu ya masih bisa mungkin kelihatan nih anaknya bisa kita lihat gitu ya. Karena saya ini karena suami saya kan guru gitu ya Bapak ya, kebetulan tugasnya juga di daerah yang bukan di perkotaan yang sistem sekolahnya sudah bagus begitu ya, tapi di daerah ke dalam gitu, yang mana masih kayak terkejut dengan perubahan zaman ya, saya bilangnya seperti itu, belum siap gitu Bapak Ibu. Di satu sisi sudah merasa maju gitu ya, tapi ada ketidaksiapan untuk menghadapi itu. Mencari uang mudah Ibu Bapak ya, cari uangnya mudah karena punya kebun di mana-mana, kebun karet gitu ya, kemudian juga kayak sawit dan sebagainya, menghasilkan begitu. Mungkin penghasilan 1 minggunya orang tua siswa itu sama dengan penghasilan 1 bulannya guru. Gitu. Sehingga karena kemudahan itu mereka masih begini menganggap pendidikan itu adalah ya, kita itu banyak kesalahannya adalah nak sekolah yang tinggi ya, biar nanti kehidupan kamu itu enak di masa mendatang, itu gampang cari untuk hidup, tapi ya itu tadi untuk supaya kemudahan mencari kerja, sehingga ya hanya sekedar nyari ijazah ya kan Ibu Bapak ya, atau terkadang malah nggak peduli lagi sama ijazah, maka diburu-buru untuk dibujuk-bujuk gitu ya untuk bisa masuk belajar di sekolah. Karena mereka misalnya sejam 2 jam nyadap misalnya, itu udah dapat 100.000, 200.000. Karena tadi ininya pola pikirnya masih uang. Saya nggak tahu kalau di daerah Bapak dan Ibu, tapi ada sebagian di daerah kami gitu ya di sini masih seperti itu. Nah, ini hanya satu sisi permasalahan gitu. Masih banyak lagi hal lainnya. Ini kan juga salah satu kesiapsiagaannya guru sebagai ASN itu bagaimana ya juga menghadapi ini. Nah, karena tadi mereka punya uang nih Bapak dan Ibu, punya uang, akses orang tua sibuk, mungkin ngalah gitu ya, karena pagi, siang, malam di kebun. Di rumah itu tidak ada yang mengawasi anak. Seks bebas, itu Ibu Bapak udah menjadi hal yang biasa tuh, pernikahan dini gitu ya. Berhenti sekolah karena hamil di luar nikah dan sebagainya. Nah, ini kan merupakan sesuatu yang isu yang saat ini lagi mungkin tidak hanya terjadi di satu daerah, tapi di berbagai daerah sebenarnya ini menjadi hal yang sama gitu ya. Satu lagi karena punya uang sendiri tadi narkoba. Narkoba ini bentuknya ya pertama mungkin hanya ikut-ikutan, tapi kan lama-lama jadi ini juga gitu ya. Nah, itu.
Kemudian hoax tadi, cybercrime dan sebagainya, anak-anak yang tidak paham tentang teknologi menggunakan medsos dengan tidak bijak gitu ya. Orang tuanya juga sama saja begitu karena tidak paham juga. Seperti itu masih jauh tuh ya, itu yang umum. Tapi ketika Bapak dan Ibu bicara sebagai ASN, karena tadi di manajemen ASN Bapak dan Ibu dituntut untuk punya kualifikasi yang sesuai, kompetensi yang pas, kemudian juga kinerja yang baik, maka di dalam bekerja berarti kan harus sesuai tusi. Ketika memandang suatu permasalahan, yang dilihat berarti adalah apa yang terjadi di dalam ketika saya melaksanakan tugas fungsi saya. Ini yang kemudian Bapak dan Ibu belajar untuk menganalisis isu-isu kontemporer, isu-isu aktual yang nyata terjadi di lingkungan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu di sini di dalam mencari isu atau menemukan isu, ini harus memang membuka mata gitu ya, buka telinga juga gitu ya, untuk bisa sesuai gitu. Isu itu memang sesuai dengan tusi Bapak dan Ibu, dan tusi itu layak atau tidak gitu ya, berdasarkan akan lebih dijelaskan lagi di waktu sesi coaching gitu ya. Tapi saya ingin mengulik sedikit agenda di pertama, analisis isu kontemporer. Kemudian ini di analisis kelayakannya, kualitas isunya gitu ya. Apakah ini sudah berkualitas atau tidak untuk diangkat melalui AKPK. Yang selanjutnya dilihat keseriusannya, urgensinya untuk segera diselesaikan, dan growth-nya. Artinya kalau masalah ini dibiarkan terus-menerus, ini nanti akan berakibat apa terhadap tugas dan fungsi saya nih, selaku misalnya pustakawan, selaku guru, selaku arsiparis dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kan sangat-sangat penting untuk Bapak dan Ibu bisa menemukan isu-isu yang ada berkembang di sekitar Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak dan Ibu sesuai dengan tugas dan fungsinya harus bicara saja. Kalau kita menggunakan di laser ini menggunakan Fishbone, boleh menggunakan SWOT dan sebagainya sebenarnya analisisnya. Waktu menganalisis penyebab isunya gitu ya. Isu ini kan yang nampak nih disertai dengan data dan fakta. Tapi apa sih sebenarnya penyebabnya? Penyebabnya ini untuk mengetahui nantinya bagaimana kita bisa memberikan gagasan kreatif gitu ya, untuk melakukan nantinya kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya dapat outputnya itu dapat mengatasi isu tadi, mengatasi permasalahan yang terjadi ini tadi. Dan di dalam melakukan kegiatan-kegiatan ini, kita masuk kemudian ke agenda 2. Ya, Bapak dan Ibu dibekali gitu ya, bahwa Bapak dan Ibu itu di dalam diri Bapak dan Ibu itu punya nilai akuntabilitas, nilai etika publik, nilai anti korupsi, nilai nasionalisme, dan komitmen mutu ya di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut. Contoh ini ya kegiatannya, melakukan konsultasi, koordinasi dengan atasan gitu ya, atau dengan mentor, itu adalah bentuk beretika ya kan, bentuk etika publik, bentuk nasionalisme karena bisa bertukar pikiran, musyawarah gitu ya, mengemukakan pendapat dengan sopan dan sebagainya ya. Nah, kemudian juga untuk bisa dipertanggungjawabkan ya, akuntabilitas, ada bukti-buktinya nanti ya, ada catatan hasil konsultasinya dan sebagainya. Supaya apa? Misalnya ketika berkonsultasi atau melakukan fokus group discussion dengan guru lain yang serumpun misalnya ya, komitmen mutu, atau dengan staf arsiparis lain gitu ya, atau dengan para penyuluh lain. Oh ya, saya sedang menjaga ada komitmen mutu nih ya, misalnya gitu ya. Nanti untuk anti korupsi dan sebagainya, oh ketika kita melakukan kegiatan, kalau kita berjanji pukul 8, ya pas tepat pukul 8 gitu. Itu berarti Bapak Ibu sudah menerapkan nilai-nilai aneka ini di dalam Bapak Ibu ketika berkegiatan untuk pelaksanaan gagasan kreatif dalam penyelesaian isu tadi. Saya lihat Pak Mas Umay tadi angkat tangan ya, tapi nanti dulu saya ini kan ke agenda 3 dulu. Nah, di agenda 3 kita bicara manajemen ASN, pelayanan publik, whole of government, apa sih sebenarnya gitu ya kaitannya? Ini terkait dengan isu.
Jadi ketika kita di agenda menganalisisnya dan sebagainya, ketemu si isu ini, tapi isu ini harus kemudian dikaitkan dengan tugas fungsi kita sebagai ASN, berarti ada di manajemen ASN-nya, ya, karena ini harus agar ini berdampak terhadap kinerja kita, Bapak dan Ibu. Lalu selanjutnya ke pelayanan publik. Kita ini sebagai pelayan, sehingga tugas fungsi kita itu kan memang untuk memberikan pelayanan kepada publik. Nah, ini nanti kaitannya dengan tugas kita dalam pelayanan ini apa? Ini juga termasuk di isu gitu ya. Tentu saja nanti tujuannya untuk gagasan kreatifnya untuk agar kita bisa memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Gitu ya. Lalu ada lagi whole of government. Bagaimana kita bisa menerapkan kita bisa di dalam ketika kita memberikan apa ya namanya, ketika kita mendapatkan isu gitu ya, atau mendapatkan kemudian gagasan kreatifnya untuk mengatasi itu, ini juga kalau bisa kita bagaimana sih caranya agar ini tidak berbelit-belit dan sebagainya dengan manfaatkan yang namanya whole of government ini, keterpaduan begitu ya, koordinasi dengan pihak lain, karena kita tidak bisa bekerja sendiri gitu. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Jadi keterkaitan antar mata pelatihan. Nanti ada lagi di sini penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Bapak Ibu ketika bekerja ada senior gitu ya, ada rekan-rekan yang sesama gitu ya, sesama. Ada kemudian juga atasan kita. Yang mana mereka-mereka ini nantinya akan memberikan kepada kita nih bagaimana penguatan kompetensi teknis bidang tugas pada kita. Kalau kita misalnya tidak punya sesuatu yang misalnya tidak mengerti ini, maka ya anggaplah seperti mementori gitu Ibu dan Bapak ya. Oke. Jadi kita ini kan masih baru gitu ya. Saya juga masih baru. Jadi masih perlu selalu untuk dibimbing. Ya, seperti itu. Boleh puas dengan hanya kompetensi yang saat ini kita punya, tapi bisa dengan kita melakukan berbagai penguatan kompetensi ya sesuai dengan bidang tugas kita, ya bisa secara mandiri maupun nanti sesuai yang disediakan ataupun diberikan oleh lembaga kita. Mungkin seperti itu ya Ibu Bapak ya untuk keterkaitan mata pelatihannya. Ya, Bapak dan Ibu. Ini kita punya waktu sedikit lagi, nggak apa-apa telat sedikit ya, karena saya masuknya ternyata pukul 9.30 nantinya untuk coach, jadi coach. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya saya agak telat sedikit sampai pukul 9 juga nggak masalah. Kita buka diskusi ya. Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan dulu terkait dengan agenda 3 ini. Silakan Bapak dan Ibu. Saya stop dulu ya. Saya Bu. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, tadi sudah Ibu sampaikan bahwa dalam manajemen ASN itu ada 3 substansi yang harus dipenuhi. Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ketika kita sadar diri atau insecure bahwa kita tidak mampu menjalankan itu semaksimal mungkin, kira-kira mana yang bisa kita jadikan prioritas dari ketiga substansi itu, Bu? Terima kasih. Oke, baik. Sadar diri dan insecure beda. Sadar diri itu kita menyadari bahwa kita punya potensi, gitu ya. Tapi juga kita mengetahui, menyadari bahwa kita ada yang kompetensi yang tidak kita miliki. Jadi kita tahu potensi kita yang sudah ada dan yang kita belum punya. Atau potensi atau negatif yang masih kita miliki. Jadi misalnya seseorang ya, kalau misalnya sadar diri itu, oke, saya ini paham pekerjaan ini, tapi saya tidak terampil dalam mengerjakannya. Berarti apa yang harus saya lakukan gitu ya. Itu sadar diri. Jadi tahu dulu mau ngapain. Tahu apa dulu ininya kita. Tapi kalau insecure itu lebih nanti arahnya ke minder, tidak percaya diri. Gitu. Merasa
bisa jadi merasa tersaingi, bisa jadi insecure, atau merasa diri ini kurang daripada orang lain. Ya. Nah, bagaimana caranya agar kita kemudian tidak insecure? Ya, berarti kita harus menguatkan kompetensi kita. Yang mana yang bikin kita insecure itu apa? Kalau misalnya saya dulu ketika pertama kali mengajar, tangan saya itu mungkin sedingin es begitu. Saya merasa insecure karena yang di hadapan saya ini, oh ini saya waktu itu masih S1 nih ya, gitu awal-awal gitu ya. Yang di hadapan saya 3A nih gitu ya. Sementara yang di hadapan saya itu sudah ada guru senior gitu ya, yang golongannya mungkin golongan 4, berpengalaman sudah puluhan tahun Bapak dan Ibu. Kemudian sudah banyak juga yang sudah S2 begitu ya. Bukan mungkin ada yang peserta saya itu yang doktor begitu. Ini bagaimana ya saya gitu ya. Itu panas dingin gitu, bukan karena AC. Ditambah dengan AC jadi tambah dingin lagi, gemeter gitu ya. Yang kemudian saya lakukan berarti apa? Materi saya ini apa sih yang mau saya sampaikan ini apa sih gitu ya kepada peserta. Oh, mengenai ini berarti yang perlu saya kuasai apa dulu? Materinya dulu. Saya harus betul-betul kuasai sehingga ketika ya mungkin saya tidak punya pengalamannya, tapi karena saya menguasai materinya, maka nanti saya akan bisa mengkaitkan dengan pengalaman orang lain. Karena orang dewasa itu belajarnya dari pengalaman. Dia punya pengalaman, kemudian diindikan gitu ya, dileburkan dengan pengetahuan baru gitu ya, pemahaman baru. Nah, dia akan memperkaya pengalamannya. Saya sekalian mengajar itu juga sekalian mengajar. Karena kan berbeda nih Ibu Bapak. Saya kan terbiasa ibaratnya memberikan les kepada anak-anak. Saya menganggap anak-anak itu berada di levelnya di bawah saya. Guru ketika menghadapi siswa menganggap ini mereka nggak tahu nih yang mau saya ajarkan, levelnya di bawah saya yang punya kuasa gitu, sehingga akhirnya percaya diri. Atau Bapak dan Ibu di dalam ini sebagai pustakawan, oh saya lebih tahu bagaimana caranya membuat katalog, bagaimana mencari buku yang cepat dan sebagainya. Ini berbeda dengan yang saya ini gitu ya, berbeda dengan pelanggan yang saya hadapi. Nah, kadang-kadang insecure ini ketika kita menghadapi pelanggan yang kita rasa itu lebih di atas daripada kita kemampuannya, kan begitu Ibu Bapak? Kemampuannya kan gitu. Kalau insecure masalah penampilan Ibu Bapak, fisik dan sebagainya itu bisa kita upgrade. Tapi kalau untuk urusan tadi yang dia lebih pintar dari saya dan sebagainya, itu perlu usaha yang lebih begitu ya. Nah, kalau bisa menyadari itu bagus. Gitu. Saya sudah punya apa nih? Bisa menyadari juga sudah bagus. Berarti punya kemampuan nih Bapak dan Ibu ya, memikirkan bahwa ternyata saya perlu ini. Gitu ya. Jadi kalau saya tadi kan menguasai materi, kemudian supaya lebih percaya diri, berarti saya harus juga memperhatikan penampilan saya. Kalau mengajar, kalau di Kementerian Agama, Bapak dan Ibu, tentu saja pakaian kita harus sopan dan nyaman kita gunakan. Kalau kita pakai pakaian yang ketat gitu ya, kemudian juga pendek dan sebagainya, kok kayaknya orang-orang menghakimi saya ya gitu ya. Walaupun saya sangat menguasai materi, tapi orang kemudian saya merasa orang kok kayaknya dari pandangan orang itu melihat saya ini ya begitu ya. Nah, itu akan mengurangi percaya diri. Kemudian juga dari penampilan, kalau saya tidak sedikit ibaratnya tacap gitu ya, saya tampil dengan penampilan yang pucat gitu ya, apalagi karena belajar lagi di malamnya sehingga ini pucat pasi kelihatannya, belum lagi karena gugupnya begitu. Ini apa sih yang di hadapan saya ini kan pelanggan saya, audiens saya akan seperti itu gitu berpikirannya. Jadi artinya meskipun saya begadang semalaman, meskipun misalnya anak saya sakit gitu ya, saya pernah seperti itu, anak saya ya walaupun pikiran saya mungkin berkelana kemana-mana ya saya harus tetap menjalankan tugas begitu ya saat itu. Nah berarti Bapak dan Ibu kesiapan diri gitu ya, tadi menyadari dulu sadar diri itu, kemudian juga menyiapkan
yang pasti harus sesuai dengan TUSI kan. Jadi kita harus menyadari dulu TUSI Bapak dan Ibu itu apa. Kalau saya guru, tugas fungsi saya sebagai guru apa? Oh ya, saya ini harus bisa merencanakan pembelajaran dengan baik dan benar. Saya di dalam melaksanakan pembelajaran nantinya kalau materinya seperti ini, saya harus bisa memilih model pembelajaran yang cocok. Saya harus bisa memilih metode yang pas nih untuk mengantarkan agar siswa ini bisa paham. Saya ini nantinya di dalam ketika penilaian, berarti menggunakan ini nih instrumen penilaiannya ketika mengevaluasi dan sebagainya seperti itu. Lalu ketika misalnya sudah punya yang seperti itu, tadi kan katanya kualifikasikah dulu, ataukah kompetensi atau kinerja? Kualifikasi Bapak dan Ibu udah sesuai kan? Kecuali nanti misalnya Bapak dan Ibu ini, kalau Mas Umay sebagai apa sih? Saya sebagai analis laporan hasil audit. Sebagai analis laporan hasil audit, ini background pendidikannya saya sarjana pendidikan. Nah, oke. Kualifikasi tadi ya. Pertamanya sebagai sarjana perikanan. Kemudian karena berpengalaman sebagai guru, lalulah kuliah pakai SD gitu ya kemarin ya. Jadi punya ilmu keguruan. Tapi jadi analis untuk ini gitu ya, kok kayaknya jauh. Nah, kemarin waktu penerimaan, kualifikasi pendidikannya apa yang dicari? Nah, pada waktu penerimaan itu kualifikasi pendidikan yang bisa masuk di formasi ini ada 4 atau 5, Bu. Segala sarjana pendidikan, pendidikan agama, akuntansi, ekonomi dan hukum. Oke, berarti secara kualifikasi itu sudah memenuhi. Oke. Nah, artinya, berarti jabatan yang saya miliki saat ini itu tidak memerlukan gitu ya kualifikasi yang mengkhusus. Kayak kami seperti Wijaya Suara, saya kan Wijaya Suara IPA begitu ya Ibu Bapak ya. Tapi saya bukan dari pendidikan. Saya dari IPA murni, karena yang dicari waktu itu S1 IPA atau S1 pendidikan IPA. Gitu, waktu itu formasinya. Ya udah, berarti secara kualifikasi udah benar. Dan biasanya kualifikasi ini selain tadi juga ketika analis ini harus S2 nih. Berarti nanti itu yang ditingkatkan, berarti harus kuliah lagi saya. Sama dengan Bapak dan Ibu yang lain. Kalau nanti pustakawan ini ternyata dituntut harus S2, berarti saya harus kuliah lagi. Itu untuk kualifikasi. Ya. Tapi untuk kompetensi, nah terkadang orang ini sebenarnya beda nih jurusannya, tapi punya kompetensi. Ya, Ibu Bapak ya. Punya kompetensi untuk ini. Nah, itu udah 2 modal. Kemudian untuk bisa berkinerja, yang harus dilihat tentu saja selain punya kompetensi adalah memahami tusinya. Pekerjaan saya adalah ini. Kalau dia bisa menyesuaikan antara tuntutan tusinya dengan kompetensi yang diperlukan, maka nanti kinerjanya akan baik. Gitu. Jadi 3 hal ini tadi, kalau ibaratnya sudah ke kualifikasi, lihat nanti regulasinya. Regulasi yang dicari itu sebenarnya apa sih gitu. Kalau saat ini ya masih aman kan Bapak dan Ibu. Orang diterima kok gitu ya. Berarti kualifikasinya udah pas. Kompetensi nanti tinggal di ketika Bapak Ibu di pekerjaan sesuaikan yang saya belum punya yang mana nih, itu yang harus dikejar untuk dipelajari. Ya. Jangan menunggu untuk kompetensi ini, jangan menunggu untuk ada pelatihan dari orang lain. Saat ini kita sudah bisa cari pelatihan-pelatihan online di mana-mana. Gitu. Jadi untuk cari kompetensi ini bisa secara mandiri sekarang. Oke, selama tidak mengganggu tusi kita ya dalam pelaksanaan tusi kita. Mungkin itu ya Pak Mas Umay ya. Siap, Bu. Terima kasih banyak. Jelas sekali jelasannya. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin terkait dengan ya, silakan. Izin bertanya. Di sini kan saya punya juga beberapa teman dari dinas atau instansi lain yang sudah lebih dulu jadi PNS.
Jadi sharing-sharing gimana sih kegiatan mereka waktu bekerja. Beberapa hal yang jadi ada yang cukup menjadi perhatian saya adalah terkait pembagian tugas yang tidak merata. Jadi gambarannya seperti ini. Jadi ada satu pegawai yang antusias dengan pekerjaannya. Di sisi lain ada pegawai lain yang kurang antusias atau hanya cukup mengerjakan pekerjaannya. Sehingga salah satu pegawai itu karena antusias kerjanya, dia bekerja dengan baik, dikerjakan dengan tepat waktu. Jadi pimpinan merasa nyaman memberikan pekerjaan kepada si pegawai tersebut. Karena dia mau. Karena dia mau, karena dia ada rasa antusiasnya, karena ada tanggung jawabnya juga. Ya. Jadi karena dilihat di situ, oh ini bagus nih, dia bisa ngerjain ini. Oh kalau begitu, kalau kerjaan yang ini lagi mungkin bisa dikasih. Itu yang salah satu, itu yang paling jadi perhatian dari pengalaman teman-teman saya yang sudah PNS sebelum saya. Kemudian yang jadi masalah adalah ketika kita punya pekerjaan yang hasil kerja yang bagus, tapi selalu ditambah. Sementara si yang satunya itu karena dia pekerjaannya entah lambat atau tidak sebagus yang satunya tadi, dia jadi malah kurang pekerjaannya. Jadi ada ketidakseimbangan antara penghasilan dan tugas-tugas yang diemban. Bahkan kadang waktu saya ajak ngumpul itu nggak bisa atau sudah jam 3 malam masih sempat nelpon, kamu belum tidur, saya bilang. Jadi di sini yang jadi pertanyaan adalah ketika saya menghadapi hal seperti ini, kira-kira saran Ibu bagaimana itu? Di sisi lain kalau yang memerintahkan ini atasan, ya kita harus terima. Tapi di sisi lain kalau kita selalu terima dan selalu mengerjakan dengan baik, teman yang bisa dibagi ini, ya gimana gitu? Mohon arahannya, Bu. Oke, ini berat sekali pertanyaannya ya. Ini sebenarnya udah arahnya ke manajemen ininya ya. Iya, manajemen ASN ya. Udah lingkupnya sebenarnya ke pengambil kebijakan. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, tipe kuadrannya pegawai gitu ya, secara umum itu ada 4. Tadi kalau kita bicara tadi katanya Pak, dia bersemangat dan sebagainya, berarti itu dia motivasinya tinggi, komitmen. Kuadran pertama itu adalah pegawai ini punya komitmen yang tinggi dan kompetensi tinggi pula. Kalau yang seperti ini kita menyebutnya sudah pegawai yang profesional. Ya, jadi dia punya kemampuan, dia punya kompetensi, dan dia juga punya semangat untuk memanfaatkan kompetensi yang dia punya itu di dalam pekerjaan. Ada lagi yang kuadran kedua. Kuadran kedua ini saya mungkin akan kebalik nih ya nanti antara kuadran kedua dan ketiga, tapi ada yang seperti ini antara 2 dan 3 ini. Dia punya kompetensi. Motivasinya tinggi, ya, tapi komitmennya tinggi, tapi kompetensinya rendah, sehingga di dalam bekerja tadi ya mau-mau aja disuruh-suruh gitu ya. Karena kompetensinya rendah tapi komitmen tinggi, mau ikut atasan tidak ada lagi nih yang tidak bisa disuruh begitu ya. Terutama misalnya sudah punya komitmen, terutama punya kompetensi, punya kemampuan tapi tidak ingin melakukan gitu. Sementara ini ada yang ingin melakukan tapi kompetensinya masih di bawah. Semestinya ya treatmentnya ini yang berada di posisi ini pegawainya itu diberikan supaya dia memenuhi kompetensinya. Diberikan pelatihan apa? Karena dia mau belajar sebenarnya. Ya kan, dia kan kurang kompetensinya, berarti diberikan pelatihan. Itu. Cuman terkadang permasalahannya adalah kan terkait dana. Dana ini kita udah dari permasalahan dari dulu, itu nggak bisa di ini. Berarti dia harus punya kesadaran tuh, oh belajar aja nih saya.
belajar sendiri. Kalau misalnya tidak bisa punya kesadaran untuk belajar sendiri seperti itu atau susah untuk belajar, ada yang mengingatkan atau dari atasan yang memang memberikan bantuan dalam artian untuk misalnya memberikan motivasi untuk belajar lagi atau bagaimana. Nah, yang susah itu kan yang punya kemampuan tapi motivasinya rendah. Itu kan yang banyak terjadi kan saat ini seperti itu. Itu bisa jadi sebenarnya mulanya di level 1, yang kuadran 1. Tapi karena katanya Pak Alif tadi selalu diberikan begini, diberikan begitu tugasnya, saya kebanyakan kewalahan begitu ya. Sehingga pada akhirnya capek sendiri, walaupun punya kemampuan tinggi, tapi akhirnya akan terdegradasi motivasinya. Apalagi, penghasilan saya ternyata nggak nambah nih, sama-sama aja begitu ya. Gitu. Itu bisa turun tuh. Dia jadi namanya analytical observer. Jadi cuman sukanya mengawasi orang lain, pada akhirnya akan begini. Seharusnya dia tuh begini. Atau ketika ada kebijakan dari atasan, semestinya begini, harusnya tuh seperti ini. Tapi ketika disuruh mengerjakan juga nggak bisa, nggak mau. Itu ada yang seperti itu. Nah, yang paling parah itu kan yang terakhir, tidak punya kemauan, tidak punya kemampuan. Itu drop out tuh Bapak dan Ibu. Ya, itu mungkin sudah yang putus asa gitu ya, udah nggak tahu lagi harus ngapain. Ya, tapi juga itu dibuang juga nggak bisa kan manusia gitu ya. Ini perlu diberikan motivasi, perlu ditambah. Nah, itu ya, mudah-mudahan sih yang drop out itu tidak banyak. Tapi tadi orang-orang yang tadi di kuadran 1 itu bisa aja jadinya akhirnya ke kuadran 3 karena terlalu ini beban kerjanya. Nah, Pak Alif kan sebagai analis jabatan. Ya, analis jabatan ini kan salah satu ininya juga menghitung beban kerja kan ya. Iya, Bu. Nah, berarti udah tahu. Oh iya, berarti itu nanti yang dikerjakan oleh Pak Alif, bahwa satu orang ini bisa mengerjakan sebenarnya pekerjaan ini bisa dikerjakan oleh berapa orang sih sebenarnya begitu. Ya, kalau ya sedikit demi sedikit memang ini kan ke atasan gitu Pak Alif, supaya tidak hanya tertumpu pada satu orang. Kalau hanya tertumpu pada satu orang tadi, maka nanti tugasnya Pak Alif selaku analis jabatan itu jadinya nggak jalan dong, ya. Atau ternyata Pak Alif sendiri yang ternyata diberi tugas tambahan macam-macam yang lain-lain gitu. Kayak jadi asisten pribadi ya, orang kepercayaan gitu ya. Tapi lama-lama tadi capek saya begitu ya, kata Pak Alif, terus dilaksanakan begitu. Ya apa ya? Kita itu udah masalah klasik ya. Saya juga ini mau mengatakan nanti ya inilah coba bicara aja berarti dengan atasannya, karena kita ini personal kadang-kadang urusannya, sehingga lebih banyak komunikasi. Kalau memang merasa, saya merasa begitu seringnya mengajar tidak berhenti-berhenti keluar daerah, saya bilang, kata saya, boleh nggak saya istirahat? Saya capek sekali. Saya capek sekali, Pak. Itu bisa apa ya namanya, berikan alasan. Oh iya, saya punya anak kecil yang balita yang harus saya ini Pak, gitu, kasihan ditinggal-tinggal terus. Insya Allah sebenarnya bisa mengerti kok begitu ya. Cuman kadang-kadang karena tidak ada lagi yang bisa diharapkan dan seperti itulah. Tapi mudah-mudahan nanti Pak Alif bisa mengerjakan tugas sebagai analis jabatan, bisa mengatur beban kerja masing-masing pemimpinannya, bisa ya, nanti kan tergantung kepemimpinan nih, itu udah di luar ranah kita kan, udah di luar ranahnya Pak Alif soalnya gitu, karena ini sudah menyangkut tugas dan fungsi orang lain, tugas fungsi si atasan kita gitu ya, untuk bagaimana atasan kita itu memanajemen ini beban kerja pegawainya. Tapi mudah-mudahan nanti kalau kita punya data-data fakta ya, selaku analis jabatan Pak Alif berikan ini, kemudian berikan reasoningnya, ya siapa tahu bisa berubah. Siapa tahu selama ini beliau nggak tahu begitu. Bisa aja karena Pak Alif kan selalu bagus hasil pekerjaannya gitu ya. Atau coba ajari teman yang lain. digagas gitu. Oh, kita adakan workshop yuk gitu ya. Ini untuk misalnya bisa bagaimana kalau misalnya bikin surat yang cepat gitu ya. Oh, ya digagas aja. Mungkin seperti itu.
Mungkin itu ya dari saya, mungkin nggak terlalu sesuai, nggak terlalu pas dengan keinginan jawaban dari saya itu ya, tidak terlalu memuaskan buat Pak Alif, tapi saat ini yang bisa saya jawab ya seperti itu. Tapi jangan berhenti untuk berkinerja baik. Jangan sampai terlempar tadi ya, menjadi orang yang kompetensinya tinggi, tapi kemudian jadi kayak patah arang, komitmennya lalu jadi turun. Jangan sampai. Tapi ya kalau misalnya memang merasa tidak sanggup lagi atau apa, ya udah. Ya kita kan punya ini ya, bisa berkonsultasi ya, secara bagaimana caranya nanti yang baik gitu ya, sopan ya, sampaikan apa yang kita inikan ya. Itu Pak Alif. Oke. Pukul 9:06 ya. Masih ada satu lagi. Kalau tidak ada, kita tutup. Terkait isu, udah nggak ada masalah ya. Bisa mengkaitkan ya dengan 3 hal ini. Manajemen ASN-nya, kemudian whole of government, dan pelayanan publik. Oke. Kedengeran nggak sih suara saya, Bapak Ibu? Kedengeran, Bu. Kedengeran. Oke. Ini kayaknya udah nggak ada. Putus aja. Iya. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah lagi gitu ya? Semoga. Sudah? Oke. Kalau tidak ada lagi, berarti kita cukupkan ya Ibu Bapak ya, karena juga sudah lewat sebenarnya dari waktu yang ditentukan gitu ya. Pak Lukman juga ini nanti ada pekerjaan lain juga. Gitu. Baik Ibu dan Bapak, terima kasih sekali lagi untuk kesediaan Bapak dan Ibu. Kita bersama-sama di sesi terakhir ini di agenda 3 untuk penguatan di agenda 3 dan mengingatkan kembali hubungannya antara agenda 1, 2, 3 gitu ya, dan apa ya, kompetensi Bapak dan Ibu, bidang tugas Bapak dan Ibu masing-masing. Kemudian untuk keluar. Keluar. Kasusnya kayak kemarin lagi kayaknya nih, hostnya. Mana keluar kan? Nih. Iya. Iya. Oke, lanjut semuanya lanjut. di sini. Ini barangkali karena kelamaan begitu ya, jadi disuruh ayo segera selesai. Gitu. Akhirnya breakout room-nya ditutup, diusir kita dari ruangannya ya, sana gitu. Ya Bapak dan Ibu, barangkali itu ya yang bisa kita ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu lancar di dalam nanti ke aktualisasi ininya ya, di agenda 4, lancar di dalam menyusun rancangan aktualisasinya, kebetulan lain, tapi insya Allah nanti Bapak dan Ibu juga didampingi oleh coach yang tidak kalah ininya ya Ibu Bapak ya, maksudnya pasti semuanya menginginkan yang terbaik buat Bapak dan Ibu. Ya, saya kembalikan ke Pak Lukman. Silakan Pak Lukman. Baik, terima kasih Bu Maria. Kayaknya sudah cukup ya untuk season kita pagi ini, karena kita masih ada season kedua nanti siang jam 2. Mudah-mudahan semuanya bisa tanpa masalah lagi untuk masuk ke ruang Zoom-nya. Iya. Kemudian tugas-tugasnya mudah-mudahan sudah selesai semua malam tadi. Jangan sampai ada PR. Ibu Maria mungkin masih menemani sampai sore di grup ya. Kalau masih ada pertanyaan silakan di grup atau di Japri, karena mungkin mulai besok mungkin dikeluarkan ya. Dikeluarkan. Dan kita masukkan
yang memiliki agenda keempat nanti kita masukkan ke grup juga. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.